Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir dengan NIM 1230-1206, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Pancasila. Saya akan menjelaskan artikel yang saya buat dengan teman saya, yaitu dengan judul Upaya Pemerintahan dalam Pencegahan Judi Online. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi internet telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar kita. Salah satu perubahan paling mencolok adalah perkembangan industri perjudian online. Judi online menawarkan yang pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan individu untuk terlibat dalam berbagai jenis permainan judi tanpa meninggalkan kenyamanan rumah mereka. Pertumbuhan pesat industri perjudian online mencerminkan pergeseran perilaku perjudian dari kasino fisik dan virtual. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang dampaknya terhadap masyarakat dan individu. Dalam konteks ini, penting untuk menjaga permainan judi online dari berbagai perspektif seperti agama, sosial, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang harta dalam permainan terbakar berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semulanya. Oleh karena itu, permainan apapun yang memiliki unsur termasuk perjudian, taruhan, harta atau bahan yang diklaim oleh pihak yang menang dengan bahan atau harta yang milik pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, ada dalam perjudian terdapat 3 komponen terhadap harta dan materi yang berasal dari kedua belah pihak. Untuk memilih pihak, ada permainannya, itu siapa yang berhasil dan siapa yang gagal. Ambil aset sebagian seluruhnya atau berlipat ganda. Jika menang, yang merupakan taruhan, tetapi jika kalah, anda akan kehilangan harta bendanya. Judi online merujuk pada praktik perjudian dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, atau ponsel. Ini mencakup berbagai bentuk permainan judi yang secara tradisional dapat ditemukan di kasino fisik, taruhan olahraga, lotore, dan jenis perjudian lainnya yang kini dapat diakses dan dimainkan secara daring. Perspektif terhadap judi online. Perspektif dari berbagai versi sudut pandang dalam merumuskan larangan judi online di Indonesia. Yang pertama, perspektif agama. Judi online dilarang hukum Islam. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Ayat tersebut menjadi landasan hukum tentang kenapa judi online itu dilarang. Judi dianggap sebagai perbuatan yang mencerminkan tindakan seperti halnya syaitan yang terdapat pada ayat di atas. Sebab tindakan syaitan yang membawa manusia kepada kemaksiatan dan kehancuran adalah apa yang dikandung oleh judi. Oleh karena itu, judi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perspektif hukum di Indonesia. Pasal 303 KUHP adalah pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana yang memuat ketentuan tentang tindak pidana perjudian. Selain itu, tindak pidana perjudian diatur pula di dalam pasal 303 bis KUHP. Ada 3 ayat dalam pasal 303 KUHP tentang perjudian. Sementara itu, pasal 303 bis KUHP tentang perjudian terdiri atas 2 ayat. Perbedaan pasal 303 dan 303 bis KUHP terletak pada jenis tindakan perjudian yang diatur sanksinya. Pasal 303 KUHP mengatur sanksi pidana untuk perbuatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perjudian, bandar, judi, dan orang-orang yang turut membantunya dalam menggelar perjudian bisa dijerat dengan pasal 303 KUHP. Pasal yang sama juga menjelaskan definisi perjudian pasal 303 KUHP, yaitu 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Pasal 303
bis KUHP. 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. 1. Barang siapa yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Yang kedua, jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pemindanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 15 juta rupiah. Yang ketiga, perspektif sosial. Tingginya minat masyarakat terhadap judi online di Indonesia juga dapat dilihat dari jumlah pemain yang aktif dalam permainan tersebut. Banyak orang tergoda untuk mencoba bermain untuk mendapatkan peruntungan mereka dalam judi online tersebut yang bisa mengakibatkan kecanduan, masalah keuangan, dan masalah psikologis. Maraknya judi online juga meningkatkan risiko penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan lain seperti pendidikan, kesehatan. Selain itu, maraknya judi online juga berdampak negatif pada moral dan nilai-nilai sosial masyarakat. Banyak individu dan keluarga yang hancur akibat perjudian online dan ini dapat mengganggu stabilitas sosial. Banyak kasus yang terjadi akibat judi online, seperti kasus orang yang bunuh diri karena utang judi online, membunuh temannya yang berhutang karena judi online, menjual rumah orang tuanya karena judi online, dan banyak kasus lainnya juga. Upaya pemerintah dalam menangani praktik judi online di Indonesia, faktanya masih terdapat hambatan di lapangan, terutama dalam misi menegakkan hukum yang sudah ada. Terdapat 2 faktor yang besar yang kontras dan saling bersinggung, yaitu 1. Faktor internal. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya situs-situs judi online yang masih beroperasi. Tidak jarang situs-situs tersebut memasang iklan berbayar di situs mesin pencari sejarah terang-terangan. Kemudian penyalahgunaan fasilitas perbankan. Kemudahan akses fasilitas perbankan sangat ini disalahgunakan pelaku judi online untuk melakukan transaksinya. Ketidakpastian hukum menciptakan tantangan dalam penegakan regulasi dan pelindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengembangkan kerangka hukum yang konsisten dan dapat diterapkan secara efektif di berbagai tingkatan. Pengembangan regulasi yang jelas, akomodatif dapat membantu mengurangi risiko ketidakpastian hukum serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap konsumen dan masyarakat pada umumnya. Dapat menilai judi online, dapat disimpulkan bahwa belum ada konstruksi hukum yang pasti dan tanpa kontradiksi, meskipun beberapa memiliki peraturan yang tegas terkait judi online. Masih ada perbedaan pendapat dan ketidakpastian dalam banyak kasus. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Salah satu bukti yang menunjukkan maraknya judi online di Indonesia adalah jumlah situs judi online yang semakin bertambah meskipun pemerintah telah berupaya untuk memblokir sebagian besar situs judi online. Masih banyak situs yang dapat diakses dengan mudah. Selain itu, promosi judi online juga semakin marak di Indonesia di media sosial.
dengan banyak akun yang menawarkan layanan judi online kepada masyarakat. Selain itu, banyak juga yang menawarkan judi online kepada selebritis maupun streamer yang mengoperasikan judi online di akun miliknya pribadi. Selain itu, penting untuk mendengarkan berbagai perspektif baik dari ahli hukum, praktisi, induksi, maupun kelompok masyarakat untuk mencapai solusi yang seimbang dan mendukung pengaturan judi online yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, kerjasama antara pemerintah, lembaga regulasi, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membentuk dasar yang lebih kokoh dalam menangani isu kompleks terkait judi online tersebut. Manajemen pemerintahan terhadap judi online. Budi Aris selaku Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan 17 September 2023 dia merinci dari tahun 2018 sampai 17 September 2023 sebanyak 969,308 konten judi online di Indonesia. Adapun penanganan sisipan laman judi pada situs pemerintahan mencapai 9.607 penemuan kata Budi. Sedangkan sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai 17 September 2023 khusus judi online sebanyak 109,090 konten. Pemerintahan Indonesia telah meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap situs judi online ilegal di Indonesia. Penggebrakan dan penutupan situs ilegal merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menekan atau penyebaran judi online. Meskipun ada aturan terkait judi di Indonesia, aturan yang spesifik untuk judi online masih terus berkembang di Indonesia. Pemerintah berusaha untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih baik untuk mengatur praktek judi online. Dampak judi online terhadap etika masyarakat. Terdapat peningkatan popularitas situs judi online yang dapat diakses dengan mudah melalui internet. Situs-situs ini menawarkan berbagai jenis permainan judi seperti poker, kasino online, taruhan, olahraga, dan lainnya. Seiring dengan popularitas judi online, muncul juga bisnis judi yang ilegal dan praktek penipuan. Banyak situs judi ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi, mengecoh pemain dan merugikan masyarakat. Terdapat peningkatan kasus kecanduan judi online di kalangan masyarakat. Individu terutama rentan cenderung menghabiskan banyak waktu dan uang pada permainan judi online tersebut. Kehilangan besar dalam judi dapat menyebabkan masalah utang dan merugikan keuangan rumah tangga, mengganggu kesihatan mental seseorang yang kerap berjudi cenderung mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Kondisi ini umumnya terjadi bila mereka merasa tidak mampu mengendalikan kebiasaannya dalam judi online. Dikutip dari laman Mental Health Foundation, kemenangan ketika judi mengaruhi bagian otak yang melepaskan dopamin, hormon. Ini bisa menciptakan perasaan senang dan bahagia. Oleh karena itu, judi online berpengaruh pada moral dan nilai-nilai sosial masyarakat. Banyak individu dan keluarga yang hancur akibat perjudian online tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.